Baik. Kita akan coba latihan untuk yang bahasan saham, penerbitan saham ya. Baik. Saya minta tolong bisa membacakan Puji Astuti. Silakan. Puji. Latihan 14.3. Ya. Berikut ini beberapa transaksi yang tidak berhubungan satu sama lain atau berbeda perusahaan. Nomor 1, pada 1 Februari 2020, 30.000 saham Treasury milik PT Sahabat yang dibeli pada harga $50 per saham ditukarkan dengan tanah yang mempunyai appraised value sebesar $1.900.000. Pada saat pertukaran, saham PT Sahabat dagangan di bursa dengan harga $65 per saham. Oke, baik ya. Saham Treasury, saham Treasury. Oke, jadi sebelumnya perusahaan punya saham Treasury ya. Berapa lembar dia? 30.000 ya. 30.000. Bentar saya coba cek dulu. Yang satu. Jadi 30.000 saham Treasury ya. Nilainya berapa? Nilainya 50. Oke, ditukar dengan apa? Tanah ya. Ditukar dengan tanah. Berapa nilai tanahnya? 1.900.000. 1.900.000 ya. Ini appraisal ya, appraisal value. Ada appraisal. Kemudian ada informasi lagi harga pasarnya, ini harga ya. Ada informasi lagi harga pasarnya adalah 65 ya. Ini market harga pasar. Oke, pada saat kita beli saham Treasury, kita membeli lagi saham, jurnalnya apa ya? Apa jurnalnya? Saham Treasury tahu? Apa saham Treasury? Saham yang dibeli kembali, Pak. dibeli lagi Ya. sama perusahaan. Pada saat kita membeli saham, kita membeli kembali 30.000 saham, ya. Ini pada saat ini, itu jurnalnya gimana jurnalnya? Pada saat pembelian kembali saham, jurnalnya apa? Treasury shares debit, Pak. Oke, treasury share, ambil ya treasury share. Ada? Cash. Berapa? Cash ya. Besar? Yang ini ya. Kita pakai cash method ya. 1.500.000. Ini nanti ada dua cara. Ada cost method dan par method ya. Kita pakai cost method. Cost method artinya adalah gini. Artinya adalah berapa nilai saham itu kita langsung catat sebagai treasury share. Tapi kalau par method kita catat sebesar nilai parnya. Ya. Lebihnya masukin ke treasury share premium. Oke. Nah, kemudian kita pertukaran ya, kita menukarkan
saham treasury ya 30.000 saham tersebut dengan apa? Tanah, Pak. Tanah, Pak. Dengan tanah ya. Nah, maka jurnalnya apa? Land. Land, kita punya land ya, betul, kita punya land, betul. Lawannya apa? Treasury Treasury shares. Oke. Nah, oke. Yang penting udah paham dulu nih. Sudah jurnal udah paham. Isunya adalah berapa nilai yang kita akui. Apakah sementara kita tahu nilai tanahnya ada 1000 ada berapa itu? Ada 19 atau kita pakai atau pakai nilai ini. Pakai nilai tanahnya, Pak. Nilai tanah, Pak. Alasannya apa? 1.900.000. 1.900.000. Alasannya apa? Karena dapat diukur dengan andal, Pak. Ya. Alasannya karena di sini ya. Di PSAK itu contoh ini di PSO juga diatur ini perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan tersebut sesuai nilai wajar aset non kas atau jasa yang diperoleh dengan catatan ya. Dengan catatan nilai wajarnya ada ya. Nilai wajar aset non kas tersebut dapat diukur secara handal. Jadi nanti ada dua kondisi nanti ya. Nanti misalnya ada saham ini misalnya saham. Ini ada misalnya ada aset ya. Satu yang pertama ini ada fair value-nya, ini nggak ada, ini jelas ya. Ini pakai apa? Pakai fair value. Oh, balik. Ada misalnya ya. Kalau ini jelas, kalau ini berarti pakai yang aset ya. Sekarang kalau misalnya gini nih. Kalau misalnya ini gimana? Ini ada, ini nggak ada. Pakainya pakai yang mana? Sahamnya, Pak. Saham, ya. Nah, sekarang kalau ada nih fair value ini ada, pakai yang mana dan beda ini, pakai yang mana? Sepertinya ini Aset. aset ya. Nah, kita pakai asetnya ya. Ada juga fair value-nya nggak ada nih. Ini nggak ada. Ya, kalau ini adalah kita pakai nilai lain ya, pakai nilai yang berdasarkan keahliannya sudah ditentukan. Oke, dari sini kita akan memakai nilai ini ya, nilai berapa tadi angkanya? 1 juta berapa? 900. Tulisannya berapa? 1.500.000. Selisihnya sebagai apa? Per premium. Share premium apa? Treasury. Treasury, Pak. Besar selisihnya ya. 400. Ya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi Bisa, Pak. appraisal value kita lebih mendahulukan nilai aset itu sebagai dasar penyerataan ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut yang nomor 2. Silakan. Yang tertolong untuk Arista Hanif. Iya, Pak. Silakan. Nomor 2. Nomor 2, PT Saudara. PT Saudara Ya. Untuk saham biasa tersebut, Dewan Direksi menetapkan stated value sebesar 10 euro per saham. Iya, per lembar saham.
Jadi 1 dan 2 nggak berkaitan ya. Jadi menerbitkan isu 10.000 lembar. Kemudian ada tanahnya ya, tanahnya €400.000. Kemudian par value-nya, par value ini nilai parnya ya, par value-nya berapa? 10 ya. Pak. Oke, jurnalnya apa ini? Land. Land, Pak. Ya, land. Pada Share capital ordinary. oke, ngeri ya. Langsung aja ya, share ordinary ya. Saham biasa. Saham biasa preference? Biasa, Saham Pak. biasa ya. Ya, Oke, sekarang besarannya berapa? Lainnya berapa? 400.000. Kita mau pakai harga yang mana nih? Kalau kita pakai harga 400.000. lembar saham, parnya. Nah, ada nggak nilai wajar dari tanahnya? Ada nggak? Ada nggak dalam case ini? Ada nggak? tidak ada, Pak. Ada nggak Mas Arista? Nilai wajarnya ada nggak nilai wajarnya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, gimana kaidahnya? Pakai saham, Pak. Pakai nilai saham. Nilai saham. Kalau nilai yang direksi ini gimana pengakuannya? Halo? Itu termasuk price value nggak, Pak? Ya ini ya price juga sih, price juga ini. Tapi penilaian seharusnya ini ya ini termasuk appraisal juga ini. Kan penilaian ya. Cuma memang kalau appraisal kan harusnya kan dilakukan oleh orang yang ahli ya. Sementara kalau dewan direksi ini kan ini nggak jelas sih, bisa jadi dewan direksi menugaskan atau menunjuk orang yang punya keahlian untuk melakukan penilaian gitu, seperti itu. Ya, artinya dia minta ke ahli gitu. Jadi kita pakai yang mana nih? Key-nya tadi nih. Saham. Kita pakai yang asumsinya ya, kita menggunakan nilai appraisal nih. Asumsikan ini adalah nilai appraisal. Sehingga line ini kita catat sebesar nilai appraisalnya. Berapa? 100.000. 100.000 ya. Kemudian secara tinderinya berapa? 100.000. 100.000. Terus ini apa? Share premium. Share premium, Pak. Ordinary. Ordinary. Oke. Lanjut nomor 3 nih. Silakan. Java Fatan Mubina. Java, absen 8. Ya, Pak. Silakan, Bapak. Nomor 3, PT Teman Sejati membeli beberapa aset dengan menerbitkan 8.500 saham preferen dengan rincian sebagai berikut. A. Gedung pabrik dengan nilai wajar sebesar $950.000 dibeli melalui penerbitan 7.000 saham preferen, masa manfaat gedung 15 tahun, nilai sisa $50.000, metode garis lurus. Yang B juga, Pak. Oke, apa jurnalnya nih? Jurnalnya
building, Pak. Bangunan. Ya, itu plan lah ya, plan boleh. Iya. Ini bukan tumbuhan ya, pabrik itu apa ya? Plan. Property, plant and equipment, plan ya. Oke, lawannya Bawahnya share capital preference, Pak. ya, ada berapa nih ya? Oke, berapa nilainya nih? Nilainya pakai yang 950.000, Pak. Berapa? 950.000. Oke. Yang ini Itu dikali dulu, Pak. 805.000 ya, Pak. dari mana hitungannya berapa? Dari mana? Dari 7.000. Oke. Kali. Ada nggak? Ada nilainya. Nih, ininya, yang ini yang 115 nih. Iya, Pak. Ini nilai pasarnya ya. 115, Pak. Hah? 115 per lembar. 115. Ya, nyambung lah. Ada nilai parnya ya? Gimana nih kalau ini? Apa kita pakai angka ini atau seperti apa nih? Gak ada nilai parnya ya dia? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Gimana? Memakai nilai wajar saham, Pak. Pakai yang angka mana nih? Angka yang 80.500, yang ini, maaf, yang 805 ini, atau pakai yang langsung angka pabriknya aja, atau factory lah ya. Namanya jangan plan ya, kalau begini. Ya, plan. Pakai yang asetnya, Pak. Pakai yang? Pabriknya. Pabrik. Hah? Angka yang pabrik. Pabrik ya. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Alasannya apa? Tuliskan. Karena sahamnya ini tidak punya nilai par kan? Tidak boleh nilai par, Pak, ya. Ada nilai parnya toh? Ada nilai parnya nggak? Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada, Tidak Pak. ada, Pak. Nggak ada ya, ada nilai parnya ya. Sehingga dia nggak muncul apa namanya premium ya, nggak muncul premium. Oke, lanjut yang B ya. Yang B silakan. Zoe udah bisa gabung, Zoe? Sudah, Pak. Oke, Zoe, silakan Zoe. Yang B. Saya baca dulu, Pak. Iya, baca dulu, baru nanti Yang jawab. B. Oke, Pak. Yang B, peralatan dengan nilai appraisal sebesar $180.000 dibeli melalui penerbitan 1.500 saham preferen. Masa manfaat peralatan 5 tahun tanpa nilai sisa dengan metode penyusutan garis lurus. Yang di dalam jurnal di debit equipment, Pak, sebesar 180.000. Lalu saham preferen. Apa debitnya? Debitnya apa? Equipment, Pak, di debit. Equipment debit ya, sebesar? Iya, Pak. Sebesar 180.000, Pak. Terus? Lalu yang di kredit saham preferen, Pak. Share preferen. Besar? Ini juga sama, Pak, sebesar 180.000, Pak. Iya. Oke ya, kita lanjut yang nomor 4. Ya.
Lanjut Joy, nggak apa Joy, baca aja Joy. Kalian. Yang nomor 4, ada PT Kawan menerbitkan 800 saham biasa untuk ditukarkan dengan sebuah mesin. Mesin mempunyai appraisal value sebesar 15.000 dan book value sebesar 14.000. Harga pasar terbaru saham biasa PT Kawan diketahui sebesar 20 euro per saham. Ya, langsung aja jurnalnya. Untuk jurnalnya di debit mesin sebesar 800 ada persepelnya berarti mesin sebesar 15.000 di debit, Pak. Sebesar apa? 15.000 di debit. Oke. Terus Untuk yang di kredit saham biasa, Pak, share ordinary sebesar 800 dikali 20 1.006. itu nilai par apa nilai wajar tuh? Nilai pasar apa nilai Oh, par? ini enggak nilai par. Nilai pasar ini. Ada nggak? Ya, berarti dia punya nilai par nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti gimana? Mungkin kita pakai harga mesin juga, Pak. Ya, berapa sebenarnya? 15.000, Pak. Ya, 15.000 ya. Oke, sampai sini ada yang mau kita diskusikan?